Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya di dalam kajian subuh online edisi 128, dan pada pagi hari ini yang akan bertindak sebagai Ustadz itu adalah Ustadz Muhammad Khalifah Sinaga, sarjana Quran, sarjana ekonomi Islam kalau tidak salah gelar beliau. Dan materi yang akan dibahas pada hari ini adalah mari kita tingkatkan cinta Rasulullah SAW. Karena mungkin materi ini dipilih bertepatan dengan hari lahir Rasulullah yang sudah kita peringati pada 8 Oktober yang lalu. Kemudian ada pun yang akan membacakan sari tilawah itu adalah Ibu Anis Safafa, dan Quran surat yang akan dibacakan adalah Quran surat Al-Ahzab ayat 21 sampai dengan 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha katsiran. Walamma ra'al mu'minunal ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum yantazir wa ma baddalu tabdila. Liyajziyallahu shadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina sya'a aw yatuba alaihim. Inna Allaha kana ghafurur rahima. Shadaqallahul azim. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka.
Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu. Dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya dan mengazab orang munafik jika dikehendaki. Atau menerima tobat mereka, sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Anissa Papa yang telah menyelesaikan dari tilawahnya. Kalau begitu kita langsung saja mulai kajian pagi hari ini, meningkatkan ingatan kita dan juga penghargaan kita kepada Rasulullah SAW. Monggo Pak Ustadz Muhammad Sinaga, Muhammad Khalifah Sinaga. Monggo Pak Ustadz. Baik Ibu Eni, Pak Henry, Pak Rusianto, Bapak Ibu semuanya, kita mulai pengajian di subuh hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah tsumma alhamdulillah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukurillah alhamdulillah. Di pagi hari yang penuh berkah, tanggal 24 Rabiul Awal 1444 Hijriah, bertepatan sekarang tanggal 20 Oktober tahun 2022, hari Kamis. Tidak henti-henti dan bosannya kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala limpahan nikmat yang Allah berikan, kebaikan dan pertolongan. Saking banyak nikmat yang Allah berikan itu, tidak mampu kita menghitungnya. Maka jangan di kepala kita, di pikiran kita, bahwa kenikmatan itu bila mendapatkan uang, mendapatkan harta, naik pangkat jabatan, dan lain sebagainya. Bukan, itu hanya kenikmatan dunia sesaat, kenikmatan dunia semata. Namun ada nikmat yang terkadang kita abaikan, bahkan kita sepelekan, kita acungkan. Kenikmatan apa? Kenikmatan iman dan Islam. Dengan modal keimanan kita dan keislaman kita, insya Allah kita semua memiliki kunci surga. Karena syarat dan penghuni surga, salah satunya harus beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Maka sungguh mustahil Bapak dan Ibu Saudara, orang-orang akan dimasukkan ke dalam surga kalau tidak ada iman di dalam hatinya. Maka kita bersyukur dan bahagia. Allah hadirkan keimanan dan keislaman itu dalam hati-hati kita semua. Dan saya hakul yakin, seyakin-yakinnya, tidak ada yang mau menjual, menggadaikan keimanannya, walaupun dikasih uang 10 miliar. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu semua tidak ada yang mau. Ya kan? Preman sekalipun, preman di luar sana yang hari-harinya berbuat dosa, berbuat maksiat, jauh dari kata-kata ketaatan, ketika disuruh murtad keluar dari agama Islam, maka saya yakin tidak ada yang mau. Betul? Maka kita bersyukur bahagia. Allah beri kita keimanan dan keislaman. Dan ternyata dengan modal keimanan dan keislaman itu, kita adalah orang-orang yang kaya. Kaya dengan apa? Kaya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Maka perbanyaklah ucap kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua digolongkan Allah menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur, insya Allah. Kemudian tidak lupa kita sampaikan sholawat teriring salam
kepada salah satu sosok manusia yang mulia. Kemudian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Seorang sosok manusia pengasih penyayang dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih lagi maha penyayang, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa perjuangan pengorbanan beliau untuk kejayaan kita umat Islam. Sampai-sampai beliau pernah menyampaikan kepada para sahabat dalam majelisnya, wahai sahabat-sahabatku, aku rindu kepada umatku. Lalu para sahabat-sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah umat yang kau rindukan? Lalu kata Rasulullah, ada umat di akhir zaman yang dia tidak pernah berjumpa denganku, melihat diriku tidak bersamaku, namun dia beriman kepadaku. Yakni kita semua umat di akhir zaman. Mudah-mudahan kelak kita di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu saudara semua yang saya hormati, saya muliakan, materi kita pada subuh kali ini bagaimana meningkatkan rasa cinta kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu kalau saya bertanya kepada para jamaah semua, Bapak saudara semua, apakah kita rindu dengan Rasulullah? Maka kita akan menjawab, sangat rindu Pak Ustaz. Apakah kita mencintai Rasulullah? Maka kita akan menjawab, sangat cinta ya Ustaz. Tapi kalau hanya lisan berkata seperti itu, saya yakin anak kecil saja bisa berkata, ya kan? Kalau hanya berucap rindu Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, bahagia menjadi umat Rasulullah. Lalu pertanyaan saya, apakah amalan-amalan sehari kita sudah mencontoh akhlak-akhlak Nabi, sudah mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, ya kan? Nah, pembahasan kita pada pagi hari ini, bagaimana cara kita meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini yang pertama, Bapak dan Ibu semua, ya kita harus tahu bagaimana profil biografi Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa nama beliau? Lahir di mana, tanggal berapa, siapa ayahnya, siapa ibunya, berapa anaknya, baik laki-laki atau perempuan, siapa kakeknya, siapa pamannya, dan lain sebagainya. Artinya kita memperbanyak membaca sirah Nabi, kisah Nabi, ya kan? Nabi itu memiliki anak 7, 3 laki-laki, 4 perempuan, sebagaimana lagunya, ya kan? Yang pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Beliau memiliki paman, ya kan? Ada paman yang sangat membenci beliau, namanya Abu Lahab. Ada paman yang sangat mencintai beliau, namun tidak beriman, namanya Abu Thalib. Kakek beliau bernama Abdul Muttalib. Ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Siti Aminah, dan lain sebagainya, ya kan? Berbanyak kisah-kisah Nabi, sirah Nabi ini kita baca Bapak Ibu semua, agar meningkatkan kualitas keimanan kita, ya kan? Semakin taat, semakin cinta kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang ya sabda Nabi, Bapak dan Ibu saudara, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa waladihi wa masihi ajma'in. Belum sempurna keimanan salah seorang di antara kamu, kata Rasul, sampai saya Muhammad lebih dicintai dibanding orang tua, anak, dan seluruh manusia. Bayangkan. Jadi Rasul itu harus kita lebih cintai daripada suami, daripada anak, daripada istri, daripada orang tua, dan lain sebagainya. Ya kan? Maka Ibu Bapak Saudara semua, ketika kemarin, mohon maaf, nama Rasulullah, nama Nabi Muhammad disandingkan di minuman khamar, ya sempat viral, following, ya kan? Bayangkan nama Nabi kita Muhammad yang sangat kita cintai begitu luar biasa, kita menteladani beliau, disandingkanlah dengan minuman khamar. Maka kita sangat terluka, sangat sedih. Wajar. Kenapa? Tadi karena kita betul-betul mencintai Rasulullah, mencintai Nabi kita daripada orang tua kita, daripada anak kita, daripada istri kita. Kemudian yang kedua, bagaimana cara agar rasa cinta keimanan semakin meningkat? Bagaimana kisah hidup beliau menjadi nabi, setelah menjadi nabi, bagaimana perjuangan perkorbanan beliau, ya kan? Harus meresap dalam diri
hati kita masing-masing. Bagaimana Nabi berjuang, ya kan, dalam dakwah ini menyebarkan risalah ilahi, masya Allah. Beliau habiskan harta, ya kan, waktu, bahkan nyawa beliau untuk kita umatnya, bayangkan. Enak kali kita sekarang ini, ya kan, tinggal kita beribadah, ya kan, tidak ada hambatan, tidak ada halangan, masya Allah, luar biasa. Maka ibu bapak semua, kenikmatan yang luar biasa itu, ya kan, kenikmatan yang paling hakiki itu, ya, adalah kenikmatan yang dimana diutus Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak bisa dibaca dalilnya di surat Ali Imran ayat 164. Coba dibaca masing-masing Al-Qur'annya agar kita betul-betul mengkaji subuh hari ini di surat Ali Imran, surat ketiga ayat 164. Inilah dalil kenikmatan yang paling hakiki, yaitu kenikmatan diutus Nabi Muhammad. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang beriman. Ya, karunia apa? Ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka, dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka, mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah, sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Berarti kenikmatan yang hakiki itu yaitu diutus Rasulullah Nabi Muhammad. Kenapa? Kalau sampai hari ini Nabi Muhammad belum diutus, Bapak dan Ibu Saudara, maka kita tidak akan pernah mengenal apa itu iman, apa itu Islam, betul? Nah, maka Masya Allah, Rasul itu luar biasa sekali. Kemudian bagaimana cara agar rasa cinta keimanan semakin meningkat, ya kan? Yang ketiga, Bapak Ibu semua, harus kita ketahui bagaimana sifat-sifat Rasul, ya kan? Yang terkenal kan 4 itu kan, bisa dicatat. Apa itu? Sidik. Rasul itu memiliki sifat yang sidik, yang jujur. Bayangkan, Rasul itu tidak pernah berdusta, lisan beliau itu tidak pernah ada cacian, makian. Bayangkan, beliau luar biasa, memiliki akhlak yang sangat mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh Nabi Muhammad itu memiliki budi pekerti yang luhur. Tadi sudah dibacakan surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terhadap diri Rasulullah itu memiliki suri teladan, contoh dalam hidup. Masya Allah. Bayangkan. Kemudian sifat Rasul yang kedua adalah amanah. Beliau orang yang sangat terpercaya. Ketika diberikan amanah, beliau tidak pernah khianat. Lalu memiliki sifat namanya tabligh. Beliau diberikan risalah ilahi, berdakwah. Kemudian yang keempat namanya fatona, cerdas. Rasul itu memiliki kecerdasan yang sangat super. Beliau bukan hanya seorang nabi, seorang rasul, namun beliau juga seorang kepala negara, seorang panglima perang, seorang ahli ekonomi, ahli politik, dan ahli-ahli lainnya. Ini sifat-sifat Nabi yang terkadang kita abaikan. Sifat-sifat kejujuran. Bagaimana sekarang, mohon maaf, kenapa kita di Indonesia ini, Bapak Ibu semua, jauh dari kata-kata keberkahan, jauh dari kejayaan umat Islam. Kita di Indonesia mayoritas Islam, tapi rasanya Islam kita di Indonesia ini seperti buih di lautan, mengambang. Kenapa? Karena kita krisis sifat Nabi yang namanya sidik, jujur. Krisis kejujuran, betul? Para pemimpin kita, Allahu Akbar, ya kan? Yang mereka di mana, ya kan? Suka mengumbar-umbar janji, suka berdusta, dan berdusta itu dianggap hal biasa. Bukan hanya pemimpin, kita terkadang juga Bapak Ibu dan Saudara semua, ya kan? Ketika kita berdusta hal-hal kecil, sepele, kita anggap biasa-biasa saja, nggak berdosa. Padahal itu semua berdosa. Kemudian sifat amanah. Bayangkan Rasul itu ya sangat terpercaya, maka yang membeli gelar Al-Amin itu ya kan bukan sahabat Nabi, bukan pengikut Nabi, ya kan, tapi orang-orang benci Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab, ya kan, Abdullah Umayyah, mereka lah yang memberi gelar Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Kemudian sifat tabligh, Nabi sudah wafat, sudah meninggal, sudah tidak ada bersama kita. Lalu apakah estafet
dakwah Nabi berakhir kan tidak. Lalu siapa yang melanjutkan? Ya kita semua, Pak Henry, ya kan Ibu Eni, Pak Rusianto, Bapak Ibu saudara lainnya. Kita lah melanjutkan estafet kenabian Nabi. Kenapa? Karena kita umat Rasul ini, kata Nabi, kuntum khaira ummati, tukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Umat Nabi Muhammad ini adalah umat terbaik. Kenapa kita disebut umat terbaik? Karena kita mendapatkan tugas-tugas kenabian, yaitu mengajak orang untuk berbuat kebajikan, kebaikan, dan mencegah kemungkaran. Lalu sifat patona, cerdas. Jadi umat Islam ini harus cerdas. Umat Islam ini harus nomor 1, tidak boleh nomor 2, tidak boleh nomor 3, apalagi nomor 4. Umat Islam harus kaya, umat Islam harus jaya. Jangan mau kalah kita. Tapi sedihnya prakteknya di Indonesia, kalau saya boleh bertanya, siapakah orang terkaya di Indonesia, umat Islam atau orang di luar Islam? Maka kita akan menjawab, oh orang di luar Islam, para taipan. Siapakah orang terkaya di dunia? Apakah orang Islam? Apakah orang di luar Islam? Maka kita akan menjawab, orang di luar Islam. Allahu Akbar, ya kan? Kita padahal mayoritas, ya kan, di Indonesia khususnya, ya kan, kalau tidak salah nomor 4 penduduk Muslim terbanyak di dunia, bayangkan 3 atau 4. Itu. Tapi kita tidak melihat kejayaan di Indonesia ini, ya kan? Kita saling sikut menyikut, saling tendang menendang. Allahu Akbar. Lalu Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara agar rasa cinta dan keimanan semakin meningkat kepada Rasulullah? Yang keempat, memperbanyak sholawat kepada Nabi. Bayangkan Ibu semua, sholawat kepada Nabi kita perbanyak, Bapak dan Ibu semua. Sebagaimana Allah saja bersama para sahabatnya bersolawat kepada Nabi, bayangkan, ya kan? Setiap mimbar Jumat, ya kan? Sebelum khatib menutup khutbah, ya kan? Di khutbah kedua itu, maka dibacakanlah satu firman Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Dalam surah Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah bersama para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berikanlah, ucapkanlah solawat dan bentuk penghormatan kalian kepada Nabi. Solawat memperbanyak, ya kan? Sehari-hari kita perbanyak solawat. Baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Boleh. Yang tidak pakai Sayyidina, yang pakai Sayyidina juga boleh, Bapak dan Ibu semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dua-duanya boleh. Yang tidak boleh itu yang tidak bersolawat sama sekali. Kemudian yang kelima, bagaimana cara agar rasa cinta keimanan semakin meningkat kepada Rasulullah? Kita amalkan sunnah-sunnah beliau dalam keseharian kita. Banyak sekali sunnah-sunnah beliau, contoh-contoh beliau. Apa Rasul itu tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, bayangkan. Karena kemudian seseorang mukmin terletak pada tahajudnya. Insya Allah doa kita mudah terkabul bila kita selalu mengamalkan sholat qiyamul lail, sholat malam. Berapa rakaat Pak Ustadz? Kalau Rasul itu sholat tahajudnya, beliau sholat tahajudnya 8 rakaat, kadang witirnya 3. Atau 10 rakaat, kadang witirnya 1. Boleh. Ustadz, saya tidak mampu kalau 11 rakaat, saya mampunya hanya 4, witirnya 1, boleh. Oh Ustadz, saya tidak mampu, saya mampunya 2 rakaat, witirnya 1, boleh. Tidak apa-apa, tapi istiqomah, ya kan? Kemudian Rasul itu selain sholat tahajud, beliau juga setiap hari itu membaca Al-Quran, bayangkan. Bayangkan Rasul itu memiliki kesibukan yang sangat super, ya kan? Maka kita tidak boleh beralasan, oh saya tidak bisa Ustadz baca Quran, saya sibuk, hari-harinya kerja. Ya kan, Rasul itu apa? Ya kan, dari pagi sampai malam ya berdakwah, tapi beliau juga beribadah, tapi beliau juga bekerja, beliau juga membaca Al-Quran. Kemudian Rasul itu selalu zikir sehabis sholat, ya kan? Jadi kita jangan abaikan habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung pergi masak, ya kan? Langsung pergi bekerja, enggak, zikir sebentar. Kita ya sederhana saja. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kemudian Rasul itu ya sunnah-sunnah amalan sehari-hariannya yang bisa kita amalkan, menjaga sholat sunnah rawatib, ya kan? Sholat sunnah rawatib itu ya mengiring sholat fardu, ya kan? 2 rakaat sebelum subuh, ya kan? Kemudian 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, ya kan?
kemudian 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Itu sholat sunnah rawatib itu yang sangat ditekankan oleh Rasul, ya kan 10. Boleh juga sebelum asar, boleh, ya kan? Sebelum maghrib boleh Pak Ustadz? Boleh juga, enggak apa-apa. Tapi yang sangat ditekankan itu adalah 10, ya kan? 2 sebelum subuh, ya kan? 2 sebelum zuhur, sudah zuhur 2 rakaat, kemudian setelah maghrib 2 rakaat, dan setelah isya 2 rakaat. Kemudian, ya kan, Rasul itu ya selalu berpuasa Senin dan Kamis. Saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak hari ini ada yang berpuasa dan mungkin banyak yang berpuasa. Mudah-mudahan selalu istiqomah, itu merupakan amalan sunnah Rasul. Kemudian yang ketujuh, amalan-amalan seharian Rasul itu menjaga sholat duha. Sholat duha pagi hari. Jam berapa biasanya? Kalau saya pribadi, startnya ya terkadang di jam 8. Ya kan? Jam 9 boleh, jam 10 boleh. Jangan mentoknya sampai jam setengah 11 lah, ya kan? Sebelum siang betul, sebelum mau masuk zuhur pastinya. Boleh jam setengah 8, jam itu sebelum berangkat kerja, beraktivitas mungkin. Berapa Ustaz? Ya kan? Boleh kalau mau 12 rakaat, ya kan? Kalau merasa mampu, ya kan? Sederhana saja, 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, ya kan? Yang penting istiqomah, ya kan? Kemudian Rasul itu setiap hari bersedekah. Beliau selalu bersedekah. Sedekah itu tidak terlihat besar kecilnya, ya kan? Namun dengan bersedekah itu mudah-mudahan menjadi wasilah kebaikan, menambah harta kita, ya kan, menambah rezeki kita dan lain sebagainya. Kemudian ibu bapak semua, yang terakhir, bagaimana cara agar rasa cinta dan semakin meningkat kepada Rasulullah? Kita melanjutkan tugas dakwah beliau. Maka kita salinglah menjadi para dai dan daiyah di lingkungan kita masing-masing, di keluarga kita masing-masing. Berlomba-lomba kita fastabiqul khairat, saling mengajak dalam kebaikan. Kita ajak keluarga kita, saudara-saudara kita semuanya. Yang belum ke masjid, kita ajak ke masjid bagi yang laki-laki, ya kan, sholat berjamaah ke masjid. Yang belum tutup aurat, yuk kita ajak, ya kan, kita dakwai, tapi dengan akhlak Nabi. Nabi itu, ya kan, kalau berdakwah itu dia mengajak, bukan mengejek. Nabi itu kalau berdakwah membina, bukan membinasakan. Nabi itu kalau berdakwah membimbing, bukan memaki, bukan mencaci. Itu Bapak semua yang dapat saya sampaikan seputar bagaimana cara agar rasa cinta, keimanan semakin meningkat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, maka sejenak kita bersolawat dulu kepada Nabi. Mudah-mudahan di pagi hari ini dengan kita mulai solawat kepada Nabi menjadi asbab wasilah terkabul segala doa kita. Salatullah Salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala ya habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi. Mudah-mudahan kita semua, ibu bapak saudara, mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Itu Ibu ini yang dapat saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu semua kalau ada yang ingin ditanyakan, ya kan, boleh saya persilakan. Baik, terima kasih atas tausiahnya, mengingatkan kita kembali dan semoga kita selalu mengingat dan meningkatkan keimanan kita pada Allah dan juga tak henti-hentinya bersolawat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersolawat pada Rasulullah. Terima kasih Pak Ustadz Muhammad Khalifah Sinaga. Saya persilahkan teman-teman yang akan ada pertanyaan atau apa sekitar tema hari ini. Dan apabila akan menggunakan kolom chat, silahkan, atau apabila langsung, silahkan. Monggo. Belum ada. Kalau Terima begitu, kasih Mbak Eni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Revina. Monggo Mbak Revina, kalau ada yang mau disampaikan kepada Bapak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz Sinaga. Salam Ibu Revina Sawitri. Iya, saya mau bertanya mengenai zikir pagi dan petang. Untuk zikir pagi itu sesudah kita sholat subuh kan biasanya kita membaca ayat kursi, kemudian zikir kepada Allah subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian kalau untuk lanjut ke zikir pagi itu ternyata juga sama, isinya juga ada Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Kemudian kalau sama itu apakah bisa dijadikan satu begitu Pak Ustadz? Kemudian tambahannya untuk zikir pagi itu yang sangat penting itu yang bagaimana? Matur suwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mungkin langsung jawab Ibu ini ya, perihal Ibu Revina. Ibu, zikir pagi, petang, ya, zikir pagi dan petang. Rasul itu membaca, ya kan, zikir-zikir al-ma'thurat, ya kan. Seperti apa Pak Ustaz? Mungkin banyak lah, ya kan, bisa dibeli di buku-buku, ya kan, Islami, baik Gramedia dan sebagainya. Kecil bukunya, zikir pagi petang, mungkin kita bisa bawa, ya kan, atau kita baca ketika habis sholat subuh seperti asbahna wa asbahal mulku lillah. Tentu mengawalinya, ya kan, setelah kita habis sholat ya beristighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim wa atubu ilaik. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya kan. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya, ya kan. Kemudian membaca Al-Fatihah boleh, ayat kursi boleh, ya kan. Kemudian berdoa dulu kepada Allah, ya kan. Berdoa habis sholat nih, ya kan. Setelah berdoa, barulah kita membaca doa al-ma'thurat, zikir al-ma'thurat, ya kan. Seperti yang asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah. Memang dia terkadang ada disuruh 3 kali, boleh dibaca sekali. Seperti tadi surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya kan. Baca 3 kali, boleh Ustadz? Ya sangat bagus. Kalau baca sekali juga tidak apa-apa, gitu Ibu ya. Jadi yang zikir pagi petang yang diamalkan Nabi itu zikir al-ma'thurat. Bisa dibaca Ibu Revina, ya kan, di Google, bisa HP, buka saja di HP zikir al-ma'thurat. Di situ ada zikir-zikir dan doa-doa, ya kan. Yang mana Pak Ustadz? Kalau saya mengamalkan yang Hasan Al-Banna, ya kan, karena ini sangat praktis gitu. Banyak sekali dikarang-karang oleh ulama, ya kan, bagaimana doa-doa para nabi, ya kan, doa Rasul itu, ya kan. Itu dicetak di buku agar bisa diamalkan. Itu Ibu Revina perihal zikir baik pagi dan petang. Zikir al-ma'thurat, ya, yang selalu dibaca Nabi. Kalau kita baca zikir al-ma'thurat ini Bapak dan Ibu Saudara, dibaca pagi, maka kita akan terjaga sampai sore hari asar. Masya Allah. Nah, kalau kita baca petangnya, sorenya dari asar sampai subuh, Allah jaga. Allahu Akbar. Wallahu a'lam. Itu Ibu Revina. Ada yang lain Ibu Saudara? Terima kasih Pak Ustadz Sinaga. Terima kasih Mbak Eni. Matur nuwun Mbak, matur nuwun Pak Ustadz. Ada yang mau bertanya lagi?
Assalamualaikum, mengenai tanya Mbak ini. nggih, monggo Mas Levi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam. Pak Ustadz bisa diceritakan Pak Ustadz tanda-tanda bahwa Muhammad itu suatu saat akan ditunjuk oleh Allah menjadi nabi atau menjadi rasul. Jadi mungkin tanda-tanda sewaktu masih kecil sampai dewasa mungkin ya. Saya dengar kan banyak ceritanya kejadian-kejadian aneh atau tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ini bakal menjadi seorang nabi atau rasul. Mungkin bisa diceritakan Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Levi, ini di Malang ya? Iya, betul. Masya Allah, luar biasa. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Cuman ini lagi musim banjir Pak di Malang Pak. Oh, lagi banjir ya? Allah, Iya, di mana-mana. sama di Bengkulu juga lagi banjir. Iya. Jadi Pak Levi, perihal tanda kerasulan, kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan, sungguh panjang kalau kita mau kisahkan bagaimana beliau dari kecil itu, ya kan, beliau saja dilahirkan dari orang tua, ya kan, yang sangat baik pastinya, ya kan. Kalau orang tua yang tidak baik, tidak mungkin bisa melahirkan sosok seorang nabi seperti Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan. Tentu tanda-tandanya waktu kelahiran Nabi itu tepat di 12 Rabiul Awal, ya kan. Ya, hari-hari itu, ya kan, ya sejuk gitu, sejuk, adem gitu kan. Kalau biasanya kan hari-hari itu kan mungkin ada sedikit dingin. Kalau ini nggak sejuk, ya kan. Kemudian burung-burung itu berkicau-kicau gitu kan. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu subur gitu. Mereka menampilkan, ya kan, memperlihatkan ingin, ya kan, menyambut kelahiran sosok manusia yang sangat terpuji, kasih Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kan. Kemudian, ya kan, setelah beliau lahir itu, ya kan, hari itu cerah, gitu kan, cerah gitu, ya kan, sampai sore harinya itu, ya kan, tidak ada seperti matahari yang sangat panas. Biasanya kan gersang tuh kalau di tanah Arab kan, panasnya sangat cekik kalau betul-betul panas, ya kan. Kalau saat dingin betul-betul dingin. Nah, pada saat itu enggak, ya kan. Hari itu betul-betul ya terang tapi tidak terlalu panas gitu, ya kan. Nah, kemudian tanda-tandanya lagi, ya kan. Ya setelah beliau lahir, ya kan. Nah, kemudian saat anak-anak, ya Rasul itu memiliki ketangkasan, kecerdasan daripada anak-anak pada umumnya. Beliau sangat luar biasa cerdas gitu kan. Terlihat betul kecerdasannya, ya kan. Beliau kalau bermain dengan teman-teman sebaya umurnya saat itu, kan mula-mula Rasul itu kan diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib umur 6 tahun. Sepeninggal ibunya Siti Aminah. Jadi saat Rasul itu umur 4 bulan dalam kandungan ibunya, beliau sudah tinggal meninggal ayahnya Abdullah. Ketika Rasul umur 6 tahun, beliau sudah ditinggal meninggal ibunya Siti Aminah. Arlasi maksudnya umur 6 tahun Rasul itu sudah menjadi anak yatim piatu. Mula-mula kakeknya merawat 2 tahun, ya kan? Nah, kemudian setelah 2 tahun meninggal kakeknya Abdul Muthalib, dirawat pamannya Abdul Muthalib saat Rasul berusia 8 tahun. Nah, saat usia 8 tahun itu Rasul itu sudah terlihat sifat-sifat kepemimpinan. Bayangkan usia masih kecil, tapi cara Rasul Muhammad, ya kan, berbicara, berkata, berucap itu paman beliau menyampaikan berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Kalau anak umumnya kan masih anak-anak, masih bocah. Kalau Rasul itu enggak, ya kan, dari kecil itu sudah sangat terlihat, ya kan, tanda-tanda beliau, ya kan. Kemudian beliau tadi memiliki sifat-sifat kejujuran, ya kan, amanah, tidak pernah berdusta, pernah ada kata-kata cacian, makian, ya kan, sangat bersosial, ya kan, sangat peduli, ya kan, sangat peka gitu, lain sebagainya Pak. Jadi sudah terlihat dari kecil, dari sebelum lahir saja, ya kan, matahari, kemudian tumbuh-tumbuhan, burung berkicau, Masya Allah. Kira seperti itu Pak, ya kan? Ya mungkin jarang kita ketahui. Mungkin saja kan dari pendeta yang menyampaikan, ya kan, nanti lahir seorang nabi, ya kan, dari kalangan orang yang
berternak gitu kan, berdomba gitu kan, karena para nabi itu kan berdomba semua, ya kan, berternak semua gitu kan. Kira-kira gitu Pak Lipi. Mungkin ada versi-versi yang lain, itu semua, ya, banyaklah versi. Wallahu alam. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Dan lagi Bapak yang lain, kalau kita cukupkan, udah mau masuk jam 6. Bagaimana teman-teman? Kalau tidak ada, saya boleh ikut bertanya, Pak Ustadz? Silakan Ibu Eni. Iya. Apakah Rasulullah itu ketika mengingat hari kelahiran beliau itu, apakah beliau melakukan ibadah puasa? Jadi ketika kemarin itu pada tanggal kelahiran beliau 12 Rabiul Awal, itu kita boleh puasa apa enggak ya, gitu Pak. Jadi Ustaz, bagaimana penjelasannya? Iya, baik Ibu Eni, kalau perihal kelahiran beliau apakah disunahkan berpuasa, ya kan? Ya, tidak ada hadis, ya kan? Beliau itu puasanya Senin Kamis gitu kan, bukan saat kelahiran beliau gitu. Tapi kalau kita mau berpuasa saat kelahiran beliau, membuktikan rasa cinta kita kepada Rasul, membuktikan rasa keimanan kita, kebahagiaan kita menjadi umat Rasul, ya tidak ada salahnya gitu kan. Tapi Rasul tidak ada perintahkan gitu. Tapi kita kan sebagai umatnya, ya kita punya amalan dalam keseharian kita. Jadi amalan itu tidak bertentangan dengan agama kita, ya kan, tidak haram, ya baik-baik saja. Apalagi puasa gitu kan. Sambil kita niatkan saya puasa ini, ya kan, karena saya bersyukur ya Rob, kau berikan nikmat menjadi umat Rasul, kau berikan saya rezeki dan lain sebagainya, tidak apa-apa. Tapi kalau ada hadis, ada dalil mewajibkan, itu tidak ada gitu, ya kan. Kalau ada, ya kita berpuasa semua saat kelahiran Nabi. Kira gitu Ibu Eni dan Bapak Ibu semuanya, betul kan? Kalau diwajibkan atau Nabi pernah sunahkan kepada sahabat, maka kita saat kelahiran beliau 12 Rabiul Awal pastinya berpuasa. Tapi kan tidak prakteknya gitu. Kita di Islam ini, menjadi umat Rasul ini, beribadah itu semampunya saja, ya kan, tidak ada paksaan. Kita ngerjakan yang wajib-wajib boleh, ditambah amalan sunnah sangat bagus gitu. Jadi kita beribadah itu tidak ada paksaan, ya kan, sesuai kesanggupan kita masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu Ibu Edi. Ya, terima kasih Ustaz. Bagaimana teman-teman? Apakah masih ada pertanyaan? Atau Assalamualaikum Mbak Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, masih ada sejenak waktu untuk satu pertanyaan lagi mungkin Pak Ustadz? Sampai jam 6, tidak apa-apa, karena saya jam 6 sekian mau ngantar saudara ke bandara. Oh iya. Monggo Mbak Umi, ini waktunya kayaknya 3 menit mungkin ya. Monggo Mbak Umi. Iya, matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Yang ingin saya tanyakan adalah mengenai tawasul, Ustadz, kepada Rasul. Ketika kita berada di Raudhah itu, kita apakah perlu membaca dua-duanya? Misalnya sholawat kepada Rasulullah dan berdoa bertawasul begitu, Ustadz. Mohon ininya mungkin penjelasannya mengenai tawasul ini. Matur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perihal tawasul kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, ya kan, tentu tidak ada dalilnya dari Rasul sendiri, kemudian dari sahabat Nabi. Ya, namun ulama-ulama, ya kan, memberikan pendapat boleh, apalagi kita bertawasul itu kepada kekasih Allah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tawasul itu maksudnya seperti apa? Ketika Ibu Umi Zakiyah lagi saat ibadah haji atau umroh, sedang di Raudhah, ya kan, dekat makam Nabi, sambil kita bersawal kepada Nabi, memberikan penghormatan, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawat kepada Nabi untuk penghormatan.
Kemudian ya Rob, mudah-mudahan dengan hadirnya saya ke tanah suci ini, menziarahi makam Nabi Rasulullah SAW, apalagi saat ini sedang di Raudhah ya Rob, dengan kedahsyatan, ya kemuliaan Rasulullah. Kabulkan hajat saya ya Allah, ya kan? Berikan saya rezeki ya Allah, ampunan ya Allah, dan lain sebagainya. Itu boleh Ibu. Apalagi kita bertawasulnya itu kepada orang-orang yang jelas. Ya, Nabi Rasul itu ya sangat jelas kekasih Allah, Nabi, Masya Allah, begitu banyak kemuliaan-kemuliaannya. Gitu. Jadi seperti Umi Zakia, ya, tidak apa-apa bertawasul kepada Rasul. Nah, kalau bertawasul selain kepada Rasul, nah, wallahu alam saya tidak berani jawab. Tapi kalau bertawasul kepada Rasul, saya sendiri juga kadang-kadang, ya Allah, dengan sholawat kepada Rasul ini, ya Allah, mudah-mudahan kau mudahkan hidup saya, ya Allah, gitu. Alhamdulillah, banyak betul dapat kemudahan. Itu Ibu Umi Zakiyah. Jadi kita, Bapak Ibu semua, boleh kita kalau mau bertawasul kepada Rasul ya, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Itu Ibu bisa saya jawab. Iya, terima kasih Ustadz. Matur nuwun Mbak Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan atau disempatkan oleh Pak Ustadz Khalifah Sinaga, dan hanya karena waktulah maka kita akan melanjutkan kegiatan kita masing-masing, dan kebetulan pada pagi hari ini Ustadz Khalifah di antara kesibukannya masih bisa berjumpa dengan kita. Baiklah teman-teman semuanya, jamaah sholat jamaah kajian subuh online pada pagi hari ini kita akhiri pertemuan pagi ini. Saya mohon doa untuk menutup ini semua dari Ustadz Khalifah. Baik, bismillahirrahmanirrahim, Ibu Pak Saudara, habis pengajian, habis sholat subuh, kita masing-masing di kediaman kita, bagi laki-laki yang di masjid tadi, berjamaah, alhamdulillah. Kita berdoa, mudah-mudahan doa kita pada pagi hari ini Allah ijabah, Allah kabulkan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yu'ati ni'ama yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Jabbar ya Qahar. Ya Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Alhamdulillah la syarika lah. La ilaha illa wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ya Allah ya Tuhan kami, pagi hari ini ya Allah, kami bermohon kepadamu, minta kepadamu ya Allah, hadirkan dalam hati kami semua rasa kecintaan, rasa kerinduan, rasa keimanan kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami cinta, kami bahagia menjadi umat Rasulullah ya Allah. Ya Allah, jangan hanya rasa cinta yang diberikan. Kami bermohon hidayah dari Engkau, bimbingan dari Engkau, agar kami dapat mengamalkan semua contoh-contoh akhlak Nabi kami, semua amalan-amalan sunnah Nabi kami, semua budi pekerti baik luhur Nabi kami ya Allah. Tuntun kami ya Rahman, bimbing kami ya Allah, agar kami dapat mencintai Rasul kami, agar kami dapat meningkatkan selalu keimanan kepada Rasul kami, agar kami dapat selalu mengamalkan sunnah-sunnah Nabi kami ya Allah. Ya Rabb, ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni semua dosa-dosa kami, kecil besar, sengaja tak sengaja, terang-terangan maupun tersembunyi ya Allah. Oh Tuhan Maha Pengampun ya Allah, maka ampuni, maafkan semua dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmati kami, muliakan kami, dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa
Allah